Yusuf Kala masih terus menjadi perbincangan. Tapi sayangnya bukan hal positif, tapi negatif. Bahkan mantan Wapres 2 periode ini sampai terancam di penjara terkait penistaan agama. Diketahui, JK resmi sudah dilaporkan 19 lembaga Kristen, di antaranya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Yang dilaporkan terkait ceramah JK di Masjid Kampus UGM 5 Maret lalu. Isi ceramahnya diduga menistakan agama Kristen, karena JK membuat narasi seolah-olah ajaran Kristen menghalalkan untuk membunuh orang Islam. Menurut JK, seperti Islam, di ajaran Kristen juga kalau membunuh orang Islam adalah syahid. Padahal Kristen dikenal dengan agama cinta kasih dan tidak ada satupun ajaran yang mengajarkan membunuh orang lain. JK bisa terancam di penjara karena sudah ada jurisprudensi di kasus Ahok. Ahok juga pernah menafsirkan ajaran Islam yaitu surat Al-Maidah, kemudian dilaporkan dan dinyatakan bersalah. Nah, logikanya kalau Ahok bisa dihukum, harusnya JK juga. Pernyataan JK ini awalnya viral setelah dibahas Ade Armando CS di program Kupas Berita Cokro TV. Ade Armando dan 2 rekannya menyorot pernyataan JK yang kembali bikin kontroversi. Karena JK bicara di depan publik di Masjid Kampus UGM yang mengklaim ada ajaran Kristen bahwa membunuh orang Muslim itu syahid. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada beberapa, tapi ini aku menyebutkan satu dulu. Jadi dia bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam itu pasti bakalan mati syahid. Ini terkait perang Iran kalau nggak salah. Jadi dia tuh lagi kayaknya ngisi seminar gitu Bang, atau kayak lagi jadi pembicara gitu. Kalau di sumbernya itu Masjid Kampus UGM. Di UGM. Di situ tuh lagi bahas strategi diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang regional, intinya perang Iran lah. Nah, di situlah dia selipin kata-kata kenapa agama gampang menjadi alasan konflik. Karena kedua-duanya nih, maksud dia Islam sama Kristen itu berpendapat mati atau newasin orang, maksudnya ngebunuh orang, itu tuh bakal mati syahid semuanya. Mau Kristen bunuh Islam, Islam bunuh Kristen, itu semuanya bakal mati syahid. Makanya kenapa konfliknya tuh nggak kelar-kelar gitu. Jadi dia tuh memandang bahwa di ajaran Kristen ada loh ajarannya kalau misalnya orang Kristen ngebunuh Islam nanti bakalan mati syahid gitu. Dan akhirnya dikecam lah sama netizen yang beragama Kristen. Emang iya sebagai umat Kristiani dan anak Tuhan? Memang iya? Tentu tidak. Oh iya, gimana tuh? Ini kenapa Cindy yang ditanya, karena Cindy ini Kristen. Jadi kan memang kalau di ajaran kami, di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada ajaran. Jadi Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh, karena kalau misalnya ya pasti umat Kristen tahulah 10 perintah Allah. Itu bahkan diperintah ke berapa ya aku lupa, itu jangan membunuh gitu. Terus juga ya banyak lah, intinya Tuhan tuh mengajarkan cinta kasih, terus istilahnya membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dan intinya sama sekali tidak ada itu tuh udah bikin kamu kesel bunuh gitu, enggak. Bahkan ya ada salah satu ayat di Alkitab yang bilang kalau kamu menghunus orang dengan pedang ya intinya janganlah gitu loh, jangan membunuh. Kalau kamu menghunus orang dengan pedang maka aku lupa sebentar ya. Inilah Kristennya nggak terlalu ini nih. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi intinya kalau kamu bunuh orang, kamu ya enggak, sebenarnya artinya enggak harafiah itu ya. Gitu kan. Kalau kamu bunuh orang dengan pedang, kamu akan mati dengan pedang. Iya, kamu akan mati dengan pedang, intinya gitu. Jadi kita tuh nggak pernah ajarin kamu bunuh orang kamu mati syahid gitu, enggak ya.
tidak pernah seujung Ya. kuku pun. Jadi ya itu salah satu apa ya, sayang aja sih sekelas Pak JK menafsirkan agama yang memang bukan agamanya Ya. dengan keliru dan menciptakan apa ya, semacam takutnya perpecahan gitu Ya, kan. Jadi ya. gak Iya, benar. bahaya. Emang sangat disayangkan kenapa Pak JK merasa harus ngomong begitu ya. Dan sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen sih. Orang Islam juga harus tersinggung. Apa ada di dalam ajaran Islam bahwa kalau kita membunuh orang Kristen, ya kita akan mati syahid? Karena kan memang kayaknya nggak ada agama yang ngajarin kekerasan kan. Gini, saya harus jujur tentang Islam. Dalam Islam, ajaran tentang perang tuh ada, Ya. ya, perang gitu ya, Tapi- lawanlah, bunuhlah, itu ada. Tapi Dan nanti dulu sebelum tapinya oke. Oke. lebih spesifik lagi. Dan itu dijalankan oleh Nabi Muhammad sendiri. Di era Nabi Muhammad sedang memimpin Islam. Ini kan beda dengan Yesus ya. Yesus itu kan adalah seorang tokoh masyarakat sipil lah gitu ya. Orang di kalangan di bawah gitu ya dengan masyarakat lainnya yang berusaha mengoreksi kezaliman pemerintah di masanya kan. Iya. Nah, dia nggak punya pasukan, emang nggak punya tentara, Yesus itu. Makanya ketika dia dibunuh oleh tentara Romawi itu disalib ya, Disalib. kan nggak ada yang membela dia, oke? Ya, Yang membela tuh pengikutnya, masyarakat iya, adalah pengikutnya kan. Heeh. Ini beda dengan Islam. Islam itu si Nabi Muhammad jadi panglima perang, memang diperintahkan berperang melawan mereka yang menzalimi orang-orang Islam ketika itu. Jadi dia perang melawan kaum jahiliyah gitu ya, bunuh-bunuhan ya. Nah, tapi tidak pernah dikatakan bahwa kita berhak, orang Islam itu berhak untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan kalau kita membunuh orang-orang Kristen, kita akan masuk surga gitu kan. Nggak ada. Berarti disalahartikan ayat itu. Ya, jadi kan terkesan diselewengkan. Yang harus diperangi oleh orang Islam adalah orang jahat. Nah, kalau kamu tanya misalnya atau orang bertanya kenapa Kristen tidak seperti itu ya, saya akan ingatkan bahwa ya semua harus dibaca dalam konteks kan. Kristen itu adalah agama masyarakat sipil di bawah yang mungkin dianggap nggak relevan kalau mengatakan bunuhlah lawan-lawanmu gitu ya. Sementara mereka sendiri adalah kalangan yang relatif lemah ya secara militer gitu ya. Kalau orang Islam kan emang udah punya pasukan, emang perang dia. Tapi tidak pernah dikatakan membunuh orang-orang yang beda agama. Nggak cuma Kristen gitu ya. Agama lain pun bukan untuk dibunuhi. Yang bisa diperangi oleh orang-orang Islam adalah Jahat. yang jahat, kaum kafir. Kaum kafir tuh bukan orang Kristen tuh bukan kafir ya. Yang jahat tuh adalah kafir itu adalah orang-orang yang jahat yang menentang perintah Tuhan. Bahkan di kalangan Islam sendiri, kalau dia adalah Islam yang jahat, Islam yang mengajarkan hal-hal yang sesat, yang tidak sejalan maksud saya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, ya boleh diperangi. Kalau mereka memerangi orang Islam ya, dan boleh dibunuh. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah, ini ngapain sih Pak JK malah bilang bahwa kedua agama ini punya ajaran bahwa orang Islam disuruh bunuh orang Kristen disuruh bunuh orang Islam. Karena aku melihat netizen yang komentar juga ya Bang. Aku kan melihat ada netizen Muslim juga nih komentar. Dia bilang, itu mah ajaran Pak JK aja, saya juga Islam nggak pernah diajarin kayak gitu. Iya. Cuma omongan Pak JK ini familiar di aku. Karena mungkin aku dulu kan pernah diajarkan dengan kaum-kaum yang lumayan fanatik ya. Maksudnya kayak aku dididik di konservatif. Iya, sekolahnya dengan ini orang-orang yang mendidik aku ini lumayan konservatif gitu. Di sekolah maksudnya? Di sekolah Iya. waktu itu. Familiar. SD nih kayaknya? SMP. Kalau SD, gimana? kalau SD kan mungkin ya masih kiis gitu ya, maksudnya kayak bocil gitu, mana masuk gitu ya. Tapi waktu aku SMP tuh kayaknya aku diajarin tuh. Kayaknya diceritakan dan diajarkan. Cuma kan maksudnya kalau untuk yang sekarang kan nggak relevan. Untuk aku di zaman SMP itu udah nggak relevan bunuh-bunuhan. Cuma aku sempat dengar memang kalau umat Islam membunuh umat, sebenarnya nggak spesifik umat Kristen, umat non-Islam
itu mati syahid kita yang membunuh itu. Serius. Itu aku ada familiar tuh. Cuma maksud aku mungkin ajarannya Pak JK ini mirip sama yang aku Iya, dapet. iya. Sealiran gitu. Sealiran. Gurunya sama. Mungkin gurunya sama. Tapi kan Ya. Satu circle. kok dia bisa ngeklaim Kristen juga sama ajarannya begitu. Oh, iya. So tahu banget. Kalau dari Iya, aku ya, iya. kok so tahu banget. Iya. Ditambah lagi Iya. kan konteksnya ini dalam seminar perang global ya. Jadi Iya. mungkin bisa diasumsikan ini perang Iran, yang mana pun sebenarnya perang Iran juga ada sejarahnya sendiri. Jadi Iya. memang tidak selalu berkaitan sama agama, bisa Oh, jadi iya, sejarah dari kedua negara Ini mah nggak ada nggak ada kaitannya. hubungannya. Kenapa tiba-tiba sekelas tokoh publik yang adalah mantan mantan wapres 2 kali bisa menyisipkan logika sesat Iya. terkait agama yang bahkan dia sendiri itu bukan agamanya dia, yang dia nggak tahu Iya. ajarannya gimana gitu. Iya, Kayak iya. what's on your mind? Iya, iya. Setuju, Kok setuju. bisa gitu kan? Sebenarnya kita juga nggak tahu Bang, Pak JK ini udah ngomong kayak gini ke orang di seminar lain, itu udah berapa lama kita kan nggak tahu. Iya. Maksudnya apakah di perang-perang sebelumnya? Maksudnya kalau misalnya kita mengamati perang, dia tiba-tiba ngomongin perang agama gitu. Coba kan jadinya bahaya Bang, kalau misalnya ada Bahaya. orang yang mungkin main percaya aja karena misalnya dia memandang Pak JK ini wah intelektual, wah dia mantan Tokoh yang harus wapres, tokoh dianut. Ya, publik. Dia betul. ngomong gini berarti harus percaya. Itu kan bahaya gitu. Betul, betul. Saya heran betul. Jadi kenapa pula dia harus mengatakan itu di saat ini kan? Ya, apakah dia sedang mencari popularitas atau apa? Pansos, Eh, kalau kata gini. Pansos ya. Tapi kenapa juga menjelek-jelekan Kristen? Saya tadi katakan yang tadi saya bilang saya komplain karena sebagai orang Islam saya juga komplain. Pak JK tuh adalah tokoh. Sekarang kalau Pak JK ngomong begitu, persis yang Anda katakan tadi, bisa ada banyak orang yang terus menganggap bahwa oh kalau gitu orang Islam yang memang harus membunuh Kristen. Kan bahaya. Itu baru satu sisi. Sisi berikutnya adalah ngapain juga dia bicara tentang Kristen yang ternyata dia salah. Iya. Kayak ibaratnya kan dia di seminar itu ngomongin geopolitik. Iya. Tiba-tiba geser deh ke agama Tiba-tiba. gitu. Iya. Kayak Tiba-tiba di sela-sela omongannya sepersekian detik nyisipin perang Poso, maksudnya perang yang Iya, perang Poso agama pernah. gitu. Ah, iya. Maksudnya Iya. dia nyisipin itu dan dia menyamakan ajaran Islam dan Kristen. Maksudnya ini out of context, harusnya ini dibuang aja yang sepersekian detiknya. Iya. Ngomongin yang lain aja gitu, Iya. yang geopolitik. Nggak sepersekian detik, cukup lama kok dia ngomong. Lumayan ya, diulang-ulang juga sih. Iya, ya berapa menit lah? Iya. Mungkin Lumayan dari lah. setengah jam dia ngomong sekitar 3 10 menit. menit. Ya. Oh, bahkan Lumayan lah 10 ya. Dari nawar ini. Tapi memang di sisi lain nih ya, Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Oh, Dalam hal cara pandang dia mengenai non-Islam. Ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang menyebabkan terjadinya rangkaian pembakaran gereja di daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa apakah tahun 60-an 70-an. Nah, Pak JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia. Tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu loh. Antara Islam dan non-Islam. Juga kepada Tionghoa ya. Dia agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman. Terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang kita minta agar orang seperti Pak JK ya lebih negarawan lah. Kan dia seringkali disebut negarawan kan. Iya. Nah, kalau dia yang negarawan aja justru mengatakan orang Kristen itu memang diperintahkan untuk membunuh orang Islam, atau sebaliknya orang Islam diperintahkan membunuh Kristen, itu kan bahaya. Benar. Bagaimana kalau orang betul-betul percaya akhirnya?
terhasut. Terhasut. Jadi ya. Kalau tiba-tiba Dan- ada yang pakai kalung salib terus Bunuh dibunuh gitu. kan Betul. Ngeri. Dan itu kan memang seperti kamu bilang, sejalan dengan apa yang kamu peroleh ketika kamu SMP dulu. Jadi ini real ada nih. Nah makanya Pak JK justru seharusnya menjadi orang yang mengingatkan kelompok-kelompok yang konservatif, radikal ini untuk jangan gitulah. Kita adalah bagian dari umat manusia yang sama. Sama-sama ciptaan Tuhan kok. Masa saling bunuh? Ya gitu. Pernyataan JK ini langsung menuai respon dari sejumlah ormas pemuda Kristen, salah satunya Gamki. Selanjutnya, pemirsa Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala akan dilaporkan ke polisi oleh DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, sejumlah lembaga Kristen lainnya. Laporan dilayangkan buntut pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Universitas Gadjah Mada pada beberapa waktu lalu. GAMKI dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. DPP GAMKI dan sejumlah lembaga Kristen lain mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen di Indonesia. Pernyataan JK tersebut juga dinilai membuat gaduh dan menuai polemik. Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen, dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kala ke Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia juga ikut mengecam JK dan memberikan somasi terbuka. JK diminta membuat permohonan maaf dalam waktu 2 kali 24 jam. Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia melayangkan somasi kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala terkait pernyataannya yang dianggap menyinggung umat agama Kristiani. Dalam somasi yang dibacakannya, Ketua Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia, Zefrin Boykanu, meminta JK segera memberikan klarifikasi resmi serta menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya. JK diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk menanggapi somasi ini. Jika tidak, Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui jalur hukum. Kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kala atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersama, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kala untuk 1. Memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meneruskan pernyataan tersebut
karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Permadi Arya atau lebih kenal dengan nama Abu Janda juga turut menyorot JK. Bahkan Abu Janda sampai memakai kutipan Al-Quran dan kitab suci untuk memperlihatkan jelas kesesatan narasi JK. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Sejumlah kreator TikTok juga ikut menyorot JK, di antaranya akun Fernando Prasetyo. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Provokasi yang sangat luar biasa dan sangat kuat untuk mengadu domba antara umat agama. Bahkan Yusuf Kalla melakukan provokasi ini di atas mimbar. Yang dimana seharusnya mimbar itu digunakan untuk berkhotbah, untuk menyampaikan berita agama, untuk melakukan pengajaran agama yang baik. Tapi digunakan oleh Yusuf Kalla untuk memprovokasi. Mohon maaf, saya adalah orang Kristen. Walaupun saya bukan orang yang agamis sekali. Tapi selama saya memeluk agama Kristen, tidak ada satu kata pun ya, yang pernah diajarkan untuk kita membunuh demi surga. Kita dibunuh atau membunuh, itu mati syahid. Kita tidak pernah diajarkan itu sama sekali. Dan di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis hal seperti itu. Bahkan kami selalu diajarkan untuk mengasihi siapapun. Tidak harus sesama agama Kristen. Kita harus mengasihi sesama umat manusia. Kami diajarkan untuk mengampuni, bahkan memaafkan siapapun yang bersalah pada kita. Bahkan kita diajarkan apabila kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Dan saya yakin di agama manapun juga diajarkan untuk saling memaafkan dan mengampuni. Diajarkan hal-hal yang baik, bukan diajarkan untuk membunuh dan lain-lain.
Saya berharap pihak berwajib, kepolisian, harus segera menangkap Yusuf Kalla yang dimana terang-terangan terbukti ya memprovokasi mengadu domba antar umat agama yang membuat Indonesia terpecah belah, yang dimana Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Ada juga kritikan dari akun TikTok Niko Huta Barat. Pak Yusuf Kalla sepertinya nggak belajar dari kesalahan Ahok tentang penistaan agama, bahwa hari ini Pak Yusuf Kalla resmi dipolisikan oleh DPP Gamki dan beberapa organ lainnya atas tuduhan penistaan agama karena menyebutkan mati syahid bagi umat Kristiani yang tidak berlandaskan pada Alkitab suci mereka. Bahwa hari ini kesalahan tersebut merupakan kesalahan paling mendasar karena Pak Yusuf Kalla harusnya tahu bahwa etnis dan agama adalah dua isu paling sensitif dan dapat membangkitkan emosi kolektif masyarakat di berbagai lapisan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Bahwa hari ini Pak Yusuf Kalla juga dikenal sebagai orang yang menjadi mediator konflik yang terjadi di Ambon dan Poso. Seharusnya mengetahui bahwa konflik-konflik ini bisa dipicu dari hal kecil tentang kesalahan narasi Bapak. Bahwa hari ini Bapak juga harus ketahui bahwa narasi-narasi berkaitan dengan itu mudah dipelintir, mudah digoreng, dan berpotensi dijerat hukum pidana. Nah, tinggal bagaimana pembuktian dari BP Gamki dan para pihak lainnya tentang kebenaran dari tuduhan mereka adanya penistaan agama oleh Pak Yusuf. Yang lucu, Roy Suryo ikut nimbrung yang membela JK. Roy Suryo seperti berperan sebagai juru bicara JK yang menyerang Ade Armando CS. Saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan keprihatinan saya kepada channel ini, Coro TV ini. Ya, Coro TV ini membuat hoax yang luar biasa kepada Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya. Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada, asli, UGM asli. Ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama, Profesor Blaine, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla, itu tanggal 5. Ya. Saya tahu pasti karena saya UGM asli. Ya. Tanggal 6, itu adalah Prof. Din Samsudin. Ya. Dan pada tanggal 7, itu Prof. Mahfud MD. Mereka semuanya memberikan ceramah sangat bagus untuk menutup puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM, ya, beliau-beliau itu menyampaikan. Ya, saya kebetulan tanggal 6, jadi saya sudahnya itu juga ada di Masjid Raya Bintaro Jaya bersama dengan Kagama Tangsel. Kagama itu keluarga alumni Gadjah Mada. Nggak perlu ditanyakan Jokowi ada nggak? Ya nggak ada. Ya, namanya bukan alumni UGM asli kok datang di nggak ada. Ya, jadi itu nggak ada. Dan saya datang pada tanggal 6 itu. Nah, tanggal 5 itu kebetulan juga saya juga mendatangi rumah dubes Iran yang ada di Jalan Madiun. Dan saya juga menyampaikan ucapan duka sekaligus menuliskan surat duka dan juga menulis di wali. Tapi intinya berita ini kabar bohong. Ya, orang namanya Ade Armando dan 2 cewek ini luar biasa parah nih. Cewek ini yang mengaku agama lain. Ya, kemudian ketika dalam diskusi ditanya 10 perintah Tuhan apa ya, lupa saya. Aduh, sudah general lupa. Ini beda tipis dengan tadi kuasa hukum yang nggak bawa intervensi, yang nggak bawa surat kuasa. Itu parah. Saya aneh dengan Roy Suryo ini. Di hampir setiap kesempatan membela JK. Ada apa ini? Apakah mereka memang ada hubungan kepentingan? Coba teman-teman bantu jelaskan di kolom komentar. Kembali ke JK. Bagi saya, pernyataan JK ini menambah daftar panjang soal kontroversi yang dia buat baru-baru ini. Setelah sebelumnya, JK mengkritik kebijakan WFH, meminta Jokowi tunjukkan ijazah, juga meminta pemerintah menaikkan BBM. Di kasus ini bagi saya, JK memang kembali melakukan blunder, karena jelas-jelas dia salah mengartikan ajaran dari agama lain. Ada yang mengatakan bahwa ini hanya sepotong, karena konteksnya JK menyinggung soal konflik Poso dan Ambon. Apapun itu, yang jelas dalam kalimat itu JK memang keliru. Jadi sudah sepatutnya JK memang meminta maaf ke publik, apalagi sudah menyulut kecaman dari sebagian umat Kristen. Jadi sebaiknya JK tampil minta maaf dan memberikan klarifikasi supaya tidak makin melebar. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk JK selanjutnya, agar hati-hati mengeluarkan pernyataan di depan publik, apalagi berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.